Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suti Isna ini dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan sebagai tugas dari mata kuliah Social Entrepreneurship yang dibimbing oleh Bapak Ridam Dwi Laksono MPD. Ya, yang pertama di sini bagaimana membangun bisnis sosial ala Profesor Muhammad Yunus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Profesor Muhammad Yunus adalah seorang entrepreneur yang juga sebagai social entrepreneurship. Beliau berasal dari kota kecil yang ada di Bangladesh, India. Beliau adalah seorang social entrepreneur yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Di sini beliau adalah seorang praktisi bisnis visioner yang memelopori pengembangan kredit mikro dan bisnis sosial serta memenangi beberapa hadiah Nobel perdamaian di tahun 2006. Atas jasanya mengembangkan konsep baru mengatasi kegagalan pasar bebas, yaitu bisnis sosial. Di sini beliau bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Yunus dan Grameen Bank telah meluncurkan beberapa bisnis sosial untuk menghadapi tantangan seperti kekurangan gizi dan air bersih. Bisnis sosial berbeda dari bisnis biasa, yang mana semua keuntungannya diberikan kembali kepada perusahaan untuk menciptakan semakin banyak keuntungan sosial. Bukannya dibayarkan sebagai dividen kepada para investor atau pemilik perusahaan. Yunus membandingkan bisnis sosial dengan beberapa bentuk organisasi yang diarahkan untuk kegiatan sosial, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga amal, tanggung jawab sosial perusahaan, dan berbagai bentuk organisasi sosial sejenis. Perbedaan utamanya adalah bisnis sosial berusaha mandiri dan tidak tergantung pada donasi swasta ataupun pemerintah untuk bertahan hidup. Bisnis sosial juga harus memenuhi kriteria, yaitu bukan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan perorangan ataupun investor. Karena tujuan utama dari bisnis sosial yang dikelola oleh Muhammad Yunus adalah di sini beliau berusaha mengurangi kemiskinan yang ada di Bangladesh, India. Kita tahu bahwa India merupakan sebuah negara yang sangat padat penduduknya, hampir sama dengan Indonesia. Tetapi di tangan seorang Muhammad Yunus, beliau berhasil merubah kemiskinan yang ada di India. Mulai dari kalangan bawah, anak-anak kecil, mereka sudah diajarkan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Mereka diajarkan bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat berikutnya. Tidak seperti lembaga amal, bisnis sosial mandiri secara keuangan, sehingga tidak harus mengerahkan sumber daya manusianya untuk mendapatkan donasi. Maka, bisnis sosial bisa juga diartikan sebagai non-loss, non-dividend company yang didedikasikan seluruhnya untuk mencapai misi sosial. Bagi Muhammad Yunus, di sini beliau sudah memaparkan pada materi yang disampaikan di perkuliahan ini. Beliau memaparkan bahwa pertama, perusahaan berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh kaum papa untuk memenuhi misi sosialnya, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bisnis yang memenuhi kriteria berikut tidak ada keuntungannya. Tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada investor atau pemilik perusahaan. Mandiri secara keuangan, bertanggung jawab secara ekologi, bisnis tersebut harus didedikasikan untuk kepentingan sosial. Bisnis tersebut memberikan gaji kepada karyawan lebih dari gaji rata-rata, dan bisnis tersebut harus dijalankan dengan ikhlas. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau membuat bisnis plan dengan kriteria tersebut sangatlah menantang. Karena apa? Setelah Yunus memberikan contoh-contoh bisnis sosial yang sukses, kita dapat gambaran bagaimana seorang Muhammad Yunus bisa sukses seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kriteria apa yang dilakukan beliau? Yang pertama adalah joint venture yang pertama dibangun pada 2005. Bekerja sama dengan perusahaan Prancis Danone yang tujuannya mengurangi kekurangan gizi anak-anak Bangladesh. Grameen Danone mampu menghasilkan yogurt yang bergizi tinggi dengan harga terjangkau. Karena kita tahu
penduduk India, terutama di Bangladesh, anak-anak kecil mengalami kekurangan gizi. Nah, cara beliau adalah bagaimana? Dengan membuat yogurt yang harganya sangat murah di pedesaan, sehingga anak-anak yang kekurangan gizi dapat terpenuhi gizinya. Yang kedua, joint venture antara Gramen dengan Veolia telah dimulai untuk menyediakan air bersih yang bebas dari arsenik di Bangladesh. Gramen Veolia Water telah berhasil menjual air bersih kepada kaum papa dengan harga terjangkau. Nah, saat ini Gramen BASF, Gramen Intel, Gramen Adidas, Gramen Auto, Telekom, Gramen Energy, dan Wellbank telah berdiri di Bangladesh untuk melayani kaum papa, yaitu kaum yang di bawah. Nah, selanjutnya di sini Gramen Bank meminjamkan uang kepada para pengemis untuk menjual mainan, peralatan rumah tangga, dan makanan dari rumah ke rumah. Terdapat 100.000 pengemis yang mengikuti program ini. Sejak program itu diluncurkan, lebih dari 18.000 pengemis berhenti mengemis. Nah, di sini Gramen Bank menawarkan pinjaman kepada anak-anak dan nasabahnya untuk pergi ke sekolah. Sekitar 50.000 mahasiswa mampu melanjutkan kuliah di bidang kedokteran dan teknik. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak dari seorang ibu yang buta huruf mampu menjadi seorang insinyur dan dokter dari jasa Gramen Bank. Karena apa? Jumlah pinjaman sangat rendah, ya, sehingga semua bisa menikmatinya. Dengan menggunakan sumber daya manusia, perusahaan untuk mengatasi permasalahan di area spesialisasinya, kerjasama bisnis sosial antara perusahaan dengan Gramen menyerupai proyek R&D yang dijiwai keinginan beramal. Jadi tujuan utama dari Profesor Muhammad Yunus tidaklah mencari keuntungan semata, tetapi yang lebih diutamakan adalah sosialnya, yaitu beramal. Salah satu pola yang menarik di sini adalah muncul di berbagai bisnis sosial. Model bisnis subsidi silang, harga ditekan di pedesaan di mana masyarakat tidak mampu membelinya, dan harga pasar diterapkan di perkotaan di mana masyarakat lebih mampu secara keuangan. Model bisnis ini telah berhasil diterapkan pada layanan kesehatan, yogurt, dan air minum. Nah, yang terakhir adalah konsep bisnis sosial sangat menarik bagi mereka yang ingin mendukung kegiatan sosial, karena uang yang diinvestasikan dalam bisnis sosial akan kembali dan dapat diinvestasikan ulang untuk kegiatan sosial yang lain. Dari sini, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Profesor Muhammad Yunus, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menjadi seorang social entrepreneurship itu sangat-sangat bisa. Apalagi kita sebagai generasi muda, yang mana peluang kita lebih besar. Kita akan bisa menjadi seorang social entrepreneurship dengan mengikuti beberapa strategi dan jejak yang dilakukan oleh seorang Profesor Muhammad Yunus. Ya, demikian presentasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.